Nah cuy, pada part yang pertama kita melihat bahwa si Desmond ini nggak mau megang senjata cuy, dan dia dibully oleh teman satu timnya sampai dihukum komandannya. Dan datanglah tunangan Desmond ke penjara untuk membujuk Desmond, tapi dia tetap nggak mau nih cuy. Nah tanpa banyak bacot nih cuy, langsung aja kita masuk ke part 2. Akhirnya sampailah di persidangan militer nih cuy, untuk memutuskan mengeluarkan Desmond dari militer atau tetap mempertahankannya. Di sidang itu udah di pojok banget nih cuy, karena ngadapin tuduhan dari 3 komandan yang bilang bahwa Desmond udah melawan perintah atasan dan bakalan dianggap sebagai penentang perang nih cuy. Tapi tidak semua orang yakin nih cuy bahwa dia bukan penentang perang, dan dia juga bukan pengkhianat negara. Dia pun berkata bahwa I need to serve. I got the energy and the passion to serve as a medic. While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. mendengar kata Desmond itu, semua orang pun terdiam nih cuy dan terharu. Tapi hukum tetaplah hukum. Di dalam militer semua harus patuh pada atasan dan tidak boleh mengutamakan kemauan pribadi nih cuy. Akhirnya ayahnya Desmond yang seorang mantan tentara pada Perang Dunia I nih cuy datang dengan membawa surat dari Panglima Militer yang bertuliskan bahwa putusan untuk Desmond mengabdi sebagai tentara medis adalah hal yang sah. Dan keputusan untuk memilih tidak memegang senjata dan membunuh orang bukanlah kemauan pribadi, namun perintah agama. Dan ketaatan seseorang dalam beragama itu dilindungi oleh konstitusi dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum militer nih cuy. Akhirnya setelah surat ini dibacakan, semua orang pun lega nih cuy, termasuk para komandannya. Jadi walaupun para komandan nuntut Desmond, tapi mereka juga sebenarnya simpati dan mau ngizinin Desmond buat tetap di militer nih cuy. Tapi para komandan itu juga nggak punya pilihan lain, karena awalnya anggap perilaku Desmond itu udah melanggar hukum nih cuy. Tapi begitu dengar surat keputusan itu nih cuy, mereka semua pun lega dan Desmond jadi bisa tetap berada di tim mereka. Akhirnya setelah itu Desmond dibolehkan cuti libur buat acara pernikahan dengan kekasihnya itu. Nah, untuk adegan itu kita skip aja ya cuy, karena itu adalah adegan 18++++. Jadi kita lanjut ke alur ceritanya aja ya cuy. Oke, lalu pelatihan pun selesai nih cuy, dan sekarang mereka semua akan menghadapi medan perang yang sesungguhnya melawan Jepang. Karena dulu saat Perang Dunia II persenjataan belum terlalu canggih, jadi faktor yang paling menentukan di dalam perang itu adalah mental para tentara nih cuy. Dan kita semua tahu nih cuy, gimana sih ganasnya tentara Jepang itu. Mereka rela bunuh diri sambil bawa granat buat ngeledakin para tentara lawan. Mendengar hal itu, mental para tentara di tim Desmond pun langsung jatuh nih cuy, karena takut akan keganasan Jepang nanti. Banyaknya nih cuy mobil-mobil pengangkut jenazah tentara Amerika yang lalu lalang dan semakin menjatuhkan mental mereka yang melihatnya. Dan akhirnya sampailah di lokasi medan perang, yaitu sebuah tebing tinggi yang bernama Hexau. Nobody can survive that shit. Yap, sama seperti nama film ini cuy, yaitu Hexaurit yang artinya adalah tebing Hexau. Mereka semua pun lalu mendaki tebing itu, dan setelah mereka semua sampai, lalu di sini benar-benar kacau banget nih cuy. Saya aja waktu nonton ikut deg-degan cuy. Jadi kita yang lagi nonton pun kayak lagi ada di medan perang nih cuy. Saking realnya film ini cuy. Seperti granat meledak itu cuy. Ada badan yang kebelah dua, ususnya keluar semua, kakinya putus, tangannya putus. Asal jangan cinta kamu aja yang putus cuy. Tapi kalau liatin semua nanti video malah keblokir di YouTube nih cuy. Lalu Desmond yang diposisinya sebagai tim medis pun terus-menerus menolong dan mengangkut para tentara lainnya cuy yang terluka, dan beberapa diantaranya adalah teman-teman satu asramanya sampai pelatih militernya nih cuy. Biasanya tim medis lain hanya menolong tentara di barisan belakang dan tengah aja cuy, tapi si Desmond ini sampai ikut maju ke garis depan. Yang gokilnya sampai berkali-kali Desmond sama sekali enggak pegang senjata nih cuy, hampir saja kena headshot oleh tentara Jepang.
Di medan perang itu udah nggak ada lagi nih cuy yang namanya bully-membuli karena agama atau karena apapun. Teman-teman yang dulu membuli Desmond di asrama militer, saat ini semuanya saling bekerja sama, saling membackup satu sama lain. Terutama membackup Desmond yang jadi satu-satunya tenaga medis di garis depan. Kalau dia itu mati, maka bisa dibilang tentara di garis depan pun juga bakalan mati nih cuy. Karena nggak bakal ada lagi nih yang menolong mereka. Pokoknya seru banget nih cuy filmnya. Sekalian download dan tonton aja sendiri filmnya cuy. Lalu ada salah satu nih cuy temannya Desmond yang terkena tembakan bahkan sampai kedua kakinya putus. Lalu ada lagi salah satu tenaga medis yang berkata pada Desmond bahwa cukup kasih dia penghilang rasa sakit lalu pergi karena kondisinya nggak bakal lagi tertolong dan dia udah pasti mati. Tapi Please don't leave me. I've got kids. I ain't going anywhere. I'm gonna get you home. Desmond pun nggak mau ninggalin dia nih cuy dan tetap membawa dia ke belakang dan tetap bilang ke tim medis lain bahwa dia harus tetap diobati. Dia pasti bakalan tetap hidup. Desmond pun terus kembali ke garis depan untuk menolong yang lainnya. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Semua pun mundur terlebih dahulu karena kondisi yang berat itu enggak memungkinkan untuk tetap melakukan penyerangan. Tapi saat semua memilih beristirahat dan berlindung, Desmond malam itu masih tetap mau kembali ke garis depan cuy untuk menolong para tentara lain yang masih terluka dan masih ada di sana. Lalu saat dirasa cukup, Desmond pun akhirnya mencari tempat berlindung nih cuy untuk beristirahat. Saat di suasana malam itu, Desmond sedang berlindung bersama rekannya. Kemudian bercerita tentang alasan sebenarnya dia tidak ingin memegang senjata. Desmond pun berkata bahwa sebenarnya tak boleh membunuh adalah perintah agama, namun hanya kemauan pribadi si Desmond itu aja nih cuy. Dulu sewaktu di rumah, ayahnya Desmond selalu menyiksa Desmond dan kakaknya cuy. You didn't kill him. In my heart, I did. Singkat cerita, pagi hari pun telah tiba nih cuy. Tentara Jepang yang jumlahnya ribuan tiba-tiba menyerbu mereka dari bawah tanah. Karena jumlahnya sangat banyak, maka mereka pun terpojok dan terpukul, mundur dan berlari menuju tebing Heksau untuk kabur turun nih cuy. Karena penyergapan mendadak itu nih cuy, jadi banyak banget nih korban di sana cuy. Banyak teman-teman asrama yang Desmond kenal meninggal dan terluka di sana. Dan akhirnya semua tentara termasuk para komandan di asrama militer memilih kabur dan kembali ke markas. Desmond pun yang sedang melihat teman-temannya mati dan terluka benar-benar bingung, gak tahu harus kabur atau tetap tinggal di sana dan menolong mereka. Sementara tentara Jepang terus menyerbu mereka nih cuy. Lalu Desmond pun berkata pada Tuhan bahwa What is it you want of me? I don't understand. I can't hear you. All right. akhirnya nih cuy, Desmond pun memilih untuk kembali ke garis depan dan menolong sebanyak mungkin para tentara yang masih tertinggal di sana. Satu demi satu Desmond pun mengangkut para tentara itu sendirian. Tapi saat sampai di tebing Heksau, dia tak bisa menurunkan mereka sendirian nih cuy. Akhirnya Desmond pun mengambil tali dan lalu membuat sebuah simpul berlubang dua. Yang dulu saat di camp pelatihan simpul itu dianggap bersalah dan dianggap seperti BH cewek nih cuy. Tapi justru sekarang simpul Desmond ini berhasil mengikat para korban terluka dengan lebih kuat cuy. Dan Desmond pun menurunkan mereka satu demi satu nih cuy. Lalu tentara yang sedang berjaga di bawah pun melihat satu demi satu antara tentara yang turun dan selamat, tapi mereka bingung dari mana datangnya mereka dan siapa yang menuruni mereka cuy. Si komandan yang baru sampai di markas pun masih terus kepikiran bahwa masih banyak anak buahnya yang masih terluka dan tertinggal di atas sana. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa nih cuy dan nggak bisa menolongnya. Komandan itu pun frustasi dan meminta bantuan kemana-mana untuk mengirim pasukan tambahan untuk kembali ke atas. Tapi pasukan itu baru bisa datang esok harinya cuy. Sementara Desmond yang masih di medan perang sendirian dan tanpa memegang senjata sama sekalipun nih cuy, terus menerus main petak umpet nih cuy sama tentara Jepang dan terus menerus menolong para rekannya yang terluka. Kan saat Desmond masuk ke markas bawah tanahnya Jepang nih cuy dan melihat tentara Jepang yang sedang terluka, dia juga tetap menolongnya. Intinya Desmond di sana berusaha menolong semua orang yang dia bisa nih cuy, termasuk tentara musuh sekalipun.
Hingga malam pun telah tiba, Desmond masih terus dan terus kembali ke garis depan lagi dan lagi nih cuy. Please, Lord. Help me get one more. Please, help me get one more. One more. Help me get one more. One more. Help me get one more. Panjang malam dia sendirian di medan perang tanpa satu orang pun teman. Akhirnya pagi pun telah tiba. Sang komandan pun kaget melihat semua anak buahnya ternyata telah berada di ruang perawatan nih cuy. Lalu saat komandan ini bertanya siapa yang telah melakukan semua ini, maka mereka pun menjawab bahwa Desmond lah yang telah menolong mereka sendirian di atas sana sepanjang malam. Komandan pun akhirnya segera mengumpulkan pasukan untuk kembali ke Hexau. Setelah Desmond merasa cukup, akhirnya Desmond pun berhasil turun dan selamat dari kejaran tentara Jepang nih cuy. Dan saat tiba di bawah, semua tentara di sana benar-benar nggak nyangka nih cuy apa yang sudah dilakuin oleh Desmond sendirian di atas sana. Mereka semua pun kagum dan benar-benar anggap Desmond sebagai pahlawan. Setelah tiba di markas, sang komandan pun menemui Desmond dan mengatakan pada Desmond bahwa ternyata selama ini dia telah salah. Desmond yang selama ini hanya dianggap sebagai anak yang kurus dan egois karena terlalu taat pada perintah agamanya dan dianggap sebagai penentang perang, tapi justru dia berhasil membuktikan bahwa dia adalah seorang pahlawan. I hope one day you can forgive me. Di akhir film pun diperlihatkan bahwa semua tentara yang sudah berkumpul dan bersiap naik lagi ke Hexau dan berperang lagi, tapi mereka semua berkata mereka nggak mau kembali ke atas tanpa Desmond. Mereka semua menganggap bahwa bila Desmond ada bersama mereka, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka juga. Akhirnya saat detik-detik mereka semua sudah berkumpul dan mau naik ke atas lagi untuk berperang, mereka semua pun masih menunggu Desmond mendoakan keselamatan mereka. Dan film pun berakhir nih cuy. I was praying the whole time. I just kept praying, Lord, please help me get one more. When I got this, I said, Lord, please help me get one more. Nah cuy, berikut tadi adalah alur cerita film dari Hexaurid. Di sini IQ Botak sengaja enggak memberikan kesimpulan di akhir film agar kalian semua bisa menyimpulkan dan mengambil pelajaran berdasarkan pendapat kalian masing-masing nih cuy. Yang akhirnya makna dari sebuah film itu pun akan menjadi lebih luas. Nah cuy, bila kalian lihat data ini, dari sekian banyak penonton, IQ Botak masih banyak nih yang belum subscribe. Jadi setelah kamu tutup video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya cuy. Karena subscribe dari kalian sangatlah berarti banget buat IQ Botak. Dan kalian subscribe, maka setiap malam kalian bakalan dapat film-film yang seru dan inspiratif. Salam IQ Botak.